Yang di belakang tetap perhatian ke depan, oke? Oke. Anak-anak bisa tenang. Sekarang kita bikin permainan. Yuk, siapa yang mau permainan? Ya, oke. Kalau Bu Grace gini, semuanya sunyi senyap. Tapi kalau Bu Grace gini, semuanya ketawa. Hahaha, bisa? Coba. Oke. Siapa yang sudah siap dengan firman Tuhan? Oke. Hari ini kita belajar Jumbai. Bisa dibuka PowerPoint-nya. Oke. Nah, adik-adik semua pakai Jumbai ini ya. Ini namanya apa? Jumbai. Apa namanya? Untuk apa ini Jumbai ini? Ya. Jumbai ini jalinan kebenaran apa? Kehidupan Bu Grace. Jumbai melambai, jalinan kebenaran. Ini ada hitungannya loh, coba kalian hitung ya. Yang atas ini 7, 1, 2. Ini loh bulat-bulatannya ini. Birunya ini melingkarnya 7 kali. Yang atas, bukan yang dekat rumah, yang atas ini. Lalu bawahnya kalian hitung coba, ada 8. 8 yang birunya ini melingkarnya. Bawahnya itu ada 11. Ya kan? Bawahnya lagi ada 13. Ya kan? Itu ada artinya. 7 itu angka sempurna. Tuhan ingin kita kudus, sempurna. 8 itu angka keselamatan. Di dalam Nabi Nuh dalam baterainya berapa orang yang diselamatkan? 8. 11 itu angka pemurnian. Murid Yesus ada 12, satu yang mengkhianati, tinggal 11. Lalu nanti diberi pengganti lagi jadi 12 lagi. Tapi pada saat jadi 11 itu dimurnikan. Yudas Iskariot nggak mau bertobat, minggir. Akhirnya jadi 11. 13 paling bawah, kenangan. Tembok Yeriko dikelilingi berapa kali? 13 kali. Hari pertama sampai ke 6, 6. Pas hari ke-7, 7 kali. 6 tambah 7 berapa? 13. Sekarang tirukan Bu Grace. Aku mau pegang yang paling atas ya. Hidup kudus seperti Tuhan kudus. Supaya aku diselamatkan, aku harus mengerjakan keselamatan itu. Hidupku dimurnikan setiap hari, sehingga aku menjadi anak lebih dari pemenang. Oke, supaya kalian, teman-teman kalian yang di depan ini berdirinya nggak terlalu lama, terlalu capek, kita bisa mulai. Nah, Bu Grace mau jelaskan ya. Jumbai itu dulu untuk apa pertamanya? Pertamanya dulu bangsa Israel itu nggak pakai jumbai. Kok bisa ada jumbai itu pertamanya gimana? Gara-garanya pada suatu hari ada seorang Israel pada saat hari Sabat. Kalau hari Sabat itu harinya ke gereja, harusnya mereka pergi ke Bait Allah itu ada satu orang tak loh, padahal nggak ke Bait Allah. Dia nggak pergi ke gereja, nggak ke Bait Allah. Dia malah pergi ke hutan, nyari kayu bakar. Halo, hari Sabat kok nggak malah ke gereja, nggak ke Bait Allah, malah cari kayu bakar. Kalau hari Sabat sebenarnya kan nggak boleh kerja, aku nggak malah kerja. Aku gimana ya, aku iya nanti kok nggak ke Bait Allah ya, aku ya. Akhirnya orang-orang Israel bertanya sama Tuhan,
Tuhan dihukum sampai mati. Orang itu dihukum mati akhirnya. Loh, cuma lupa gak ke gereja aja kok sampai dihukum mati ya, kejam sekali ya. Enggak, bukan kejam. Karena Tuhan ingin kita menomorsatukan Tuhan. Tuhan itu harus paling utama. Lalu mulai saat itu Tuhan berfirman pada Musa, Musa, beritahu orang-orang Israel, mulai sekarang mereka harus pakai jumbai, supaya setiap kali mereka lihat jumbai ini, mereka ingat akan firman-Ku, mereka ingat akan perintah-perintahku. Perintahku banyak, tidak cuma datang ke gereja hari Minggu saja, tidak hanya pergi ke bait Allah hari Sabat saja, tapi perintahku, perintah-perintah yang lain. Kasihilah sesamamu, jangan mencuri, jangan berzina, hormati papa mama, dan sebagainya itu. Supaya ingat harus pakai jumbai. Tuhan, yang pakai jumbai apakah orang laki-laki saja? Tidak, semua. Laki, perempuan pakai jumbai semua. Apakah orang besar aja? Enggak, anak-anak juga semua pakai. Apakah pakai jumbai di rumah saja? Oh enggak, pergi ke pesta ya harus pakai jumbai. Di dapur lagi masak ya harus pakai jumbai. Terus pergi ke sinagoga lagi belajar sama gurunya, sama rabinya, sekolah juga harus pakai jumbai. Ribet banget loh. Ini kalau kalian kan pakai peniti, tapi kalau bangsa saya nggak pakai peniti. Di dalam jubahnya mereka yang luar ini ada bolongannya. Lalu talinya ini dimasukkan di bolongannya itu, baru dibikin jarinannya ini. Jadi kalau mereka mau cuci ini harus dilepas dulu. Kayak orang kalau mau anak perempuan kalau rambutnya panjang, kalau mau sekolah harus dikepang dulu kan lama ya. Itu juga orang Israel harus bikin dulu satu persatu kalau mau pergi ke pesta ya harus ada jumbainya, pergi ke dapur ya harus ada jumbainya, pergi masak di dapur ya harus ada jumbainya, kemana-mana. Terus warnanya harus seperti yang Tuhan mau. Next, putih ke biru, ungu ke biru-biruan atau seperti warna langit. Ada warna awannya putih, ada warna biru atau menjelang ungu ke biru-biruan. Ini ada artinya loh adik-adik. Biru itu dalam Alkitab melambangkan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang menolong kita untuk hidup dalam kebenaran. Makanya waktu Daud berdosa, Daud berdoa di dalam Mazmurnya, Mazmur 50 itu dia ngomong kayak gini, jangan biarkan Rohmu yang kudus pergi daripadaku. Daud tahu kalau sampai Roh Kudus pergi dari dia, wah dia nggak bisa hidup dalam kebenaran lagi, nggak ada yang mengingatkan dia. Nah, antara warna ungu ke biru-biruan ini seperti warna langit, seolah-olah Tuhan itu ngomong dari langit, hoi anak-anakku, kalau kamu hidup dalam kebenaran, kamu akan jadi umatku, dan aku akan jadi Allahmu, kamu akan jadi umat kesayanganku. Bukan waktu masuk sini pertama, lihat Tuhan Yesus gitu, terus gemes gitu ya Yesus, ya kayaknya mau bilang, ayo, gue banget gitu loh, gitu ya. Tuhan Yesus pengen kita seperti dia, serupa dengan dia. Oke, next. Nah, kita baca ya Amsal 3 ayat 6. 1, 2, 3. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Makanya nanti di sini ada yang fashion show ya, jalannya dari sini. Maksudnya mengakui dia dalam segala lakumu, dalam setiap langkah kita itu kita ingat Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Dalam setiap langkahnya selalu ada jumbai-jumbainya. Ya, kalau kita mengakui Tuhan dalam setiap langkah kita, dia akan meluruskan jalan kita. Next. Oke. Kostumnya orang Israel itu dilengkapi dengan jubah. Karena apa? Untuk ngingetin. Karena orang Israel itu nggak diingetin suka lupa. Oh iya, lupa. Suruh menghormati orang tua tadi. Aku kok membantah mama ya. Aku kok memberontak sama papa ya. Kok nggak taat ya. Lupa ya aku. Nah, makanya bangsa Israel supaya nggak lupa sama Tuhan disuruh pakai jubah. Oke. Fashion show yang pertama, caranya nanti narator baca dulu. Begitu narator selesai, Dewan Juri sudah siap? Manakah Dewan Juri? Oke, Dewan Jurinya siap, disiapkan. Oke, narator nanti baca. Begitu narator selesai, jalan. Jalannya dari sini. Naik.
puter-puter di sini terus berpose foto ya. Kamu nanti jalannya keluar di situ. Bangsa Israel memakai jubah dalam kostum mereka sesuai petunjuk Tuhan. Manusia terkadang lupa akan petunjuk Tuhan. Tuhan menginginkan setiap umatnya mematuhinya. Taubatnya seperti orang tua kita merindukan kita menjadi anak yang taat. Maka Tuhan pun memerintahkan orang Israel untuk membuat jumbai-jumbai pada jubah mereka. Jumbai berwarna ungu kebiru-biruan, pakai warna biru langit di kala malam tiba. Tuhan seakan ingin berbisik, jika engkau hidup dalam kebenaran, aku hadir dalam setiap langkah hidupmu. Aku menolongmu dan menjawab doamu. Hadirin yang terhormat, inilah kostum bangsa Israel dilengkapi dengan jumbai melambai jalinan kebenaran. Jadi bangsa Israel kemana-mana harus pakai jumbai. Mau bajunya merah, jumbainya tetap warnanya ini. Mau bajunya biru, ungu, kuning, hijau, hitam, jumbainya warnanya tetap ini. Makanya kalau kalian lihat celana jeans, itu kan putih kebiru-biruan cocok sama warna apa aja. Iya kan? Karena itu warna biru langit. Alright, seperti direk ya. Oh, dia tuh juga kalau dia karena dia mengeluarkan kotoran berupa darah terus nggak berhenti, dia itu nggak boleh datang ke bait Allah, nggak boleh najis. Kalau menurut hukum Taurat dia nggak boleh datang ke bait Allah. Dan wanita ini udah lemas, baunya juga amis. Darah itu kan baunya nggak enak, baunya amis. Dia sudah miskin kak, bisa uangnya dipakai untuk berobat kemanapun nggak sembuh. Pergi ke tabib A, Pak Dokter A, Pak Dokter B. Mungkin kalau zaman dulu sudah ada operasi, dia sudah operasi berkali-kali mungkin gak sembuh-sembuh. Tapi ada Tuhan Yesus. Tapi kok banyak orang? Gimana caranya menerobos kerumunan orang banyak ini? Dia dalam perluan, dia dalam hati berpikir ini. Nanti kalau aku udah dekat sama Tuhan Yesus, mau tak pegang jubahnya. Kalau udah kepegang, aku percaya waktu tak pegang jubahnya Yesus itu aku pasti sembuh. Kok bisa? Kenapa dia kok bisa percaya kalau pegang jubahnya Yesus pasti sembuh? Ternyata dia itu tahu kalau Tuhan Yesus itu tidak cuma sekedar pakai jumbai. Kalau pakai jumbai biasa semua orang pakai jumbai, tapi Tuhan Yesus pakai jumbai tidak sekedar pakai jumbai. Tuhan Yesus benar-benar hidup dalam kebenaran. Kan orang Israel pakai jumbai itu supaya selalu ingat firman Tuhan, selalu ingat perintah Tuhan. Nah tuh lihat tuh wanita itu pakai jumbainya mirip sama punya kita ya, persis ya sama punya kita yang digambar itu ya. Wanita itu dia dengan tersepnya, dia lewat kerumunan orang banyak, dia mendesak, permisi Pak, sebentar permisi Pak. Dia cari Tuhan Yesus, setelah dekat Tuhan Yesus dia pegang jumbainya Tuhan Yesus, dia pegang. Aku sembuh.
jubahku ya. Muridnya bilang gini, ya ampun Tuhan Yesus, kamu tuh kan banyak fansnya. Kan sudah dari tadi dikerumunin para fans, jumpa fans ya kan. Ya pasti dong, pasti pegang-pegang dong, pasti ada yang kesenggol-senggol. Bukan, ini lain. Ada kayak tenaga yang keluar dari tubuhku. Ada kuasa yang mengalir. Wanita ini ketakutan. Itu sampai dengan Tuhan. Itu tak dia. Ia tetap merelakan diri dibaptis oleh Yohanes. Ia tetap mengalami pencobaan setelah dia berpuasa. Dan dia juga memakai jubah-jubah dalam setiap ujung jubahnya, seperti bangsa Israel pada sebagaimana Yesus mengenakan jubah pada jubahnya, demikian juga ia hidup dalam kebenaran, sehingga kuasa kesembuhan mengalir dalam hidupnya. Bapa Surgawi, berikan kita juga hidup dalam kebenaran seperti Tuhan Yesus. Hadirin yang terhormat, inilah kostum Yesus dilengkapi dengan jubah yang melambangkan salinan kebenaran. Kostum Yesus itu dilengkapi dengan jubah yang melambangkan jalinan kebenaran. Next. Nah, kita buka kenapa wanita ini kok pegangnya jubah? Karena ada hubungan dengan kebenaran. Kita buka ya Yakobus 5 ayat 16, baca sama-sama. 1, 2, 3. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, silakan. Wanita ini sudah lelah berjalan, letih berjuang untuk sembuh. Kesembuhan karena menjamah Yesus sang kebenaran itu. Next. Tapi ada ya orang Farisi. Orang Farisi itu aneh. Jubahnya lebih panjang dari orang lain. Orang lain jubahnya kan segini ya. Dia enggak begini. Jubahnya di tengah kita ditulis jubahnya lebih panjang. Jalannya itu digayak-gayaknya gitu. Jalannya di rohani biar kelihatan kalau rohani. Sukanya berdiri di perempatan pasar. Ngapain? Berdoa.
langsung membayar keduluhan. Sukanya doa biar dilihat orang biar ketok Anies Rohani. Wah, kalau ada orang lewat menghormati dia karena dia orang Farisi dihormati gini, dia seneng banget. Seneng banget kalau dihormati orang karena hatinya itu sombong. Orang Farisi suka ngajarin orang, hei kalian itu harus mengasihi, padahal dia nggak mengasihi. Rumah-rumahnya orang yang udah janda, yang suaminya udah mati, ditelan sama dia rumahnya. Dimakan. Ya, ditelan maksudnya orang-orang yang janda-janda itu sama dia dibohongi, rumahnya diambil, dipek sama dia, diperdaya ya, diakalin sama dia. Jahat apa enggak? Loh, padahal kan tahu firman Tuhan, tahu Alkitab, tapi kok malah jahat? Jumbainya aja panjang, tapi hidupnya tidak melakukan kebenaran. Akhirnya berpuasa kayak Yesus gak? Pernah kalian dengar orang Farisi menyembuhkan orang sakit? Nggak pernah, makanya waktu Yesus mengajar orang-orang pada heran. Kalau Tuhan Yesus ngajar tuh kok hebat ya? Pengajarannya tuh penuh kuasa gitu loh. Kita dengerinnya enak, kita kayak ada urapan gitu loh. Tapi kalau guru-guru kita yang orang Farisi tuh kalau ngajar kok biasa-biasa aja. Walaupun mereka pintar tapi kok lo agak sesuatu yang istimewa gitu loh. Biasa-biasa aja. Tapi kalau Tuhan Yesus yang ngajar itu kok aneh. Ada kuasa dalam perkataannya, ada kuasa dalam hidupnya. Karena apa? Kaki Yesus dan cuma pakai jumbai, hidup dalam kebenaran. Tapi kalau orang Farisi itu enggak. Jumbainya panjang tapi tidak hidup dalam kebenaran. Yuk. Kalau bergerak dalam kebenaran, penggunaan iklan Anda hidup menutup-nutupi dosa. Seolah-olah Tuhan dan tidak Tuhan, padahal hatinya jahat. Percuma saja memakai jumlah yang panjang-panjang, tetapi hidupnya tidak menyenangkan hati Tuhan. Orang Farisi tidak punya kuasa karena hidupnya dipenuhi kebohongan. Hadirin yang terhormat, inilah kostum orang Farisi. Jumlah yang panjang. Kostumnya orang Farisi itu pakai jumbai tapi jumbainya nggak ada artinya. Percuma. Hidup dalam kebenaran tapi hidupnya nggak dalam kebenaran. Next. Nah sekarang kita lihat Saul. Saul ini seorang raja pertama Israel. Sebenarnya dia diurapi Tuhan, dipilih Tuhan menjadi raja yang hebat sekali. Tapi sayangnya Saul tidak mau dengar-dengaran pada suara Tuhan. Akhirnya Saul itu ditegur sama nabi, namanya Nabi Samuel. Pada saat Saul ditegur
Loh, terus apa? Itu yang kambing domba yang gendut-gendut sama raja-rajanya gak tak bunuh untuk kenang-kenangan, untuk koleksi, untuk mempersembahkan pada Tuhan domba-dombanya yang gendut-gendut. Loh, lebih baik kamu taat. Tuhan itu tidak mencari persembahan, yang Tuhan cari itu hati yang taat. Samuel bilang kayak gitu. Jadi waktu Samuel bilang ini, Tuhan akan memberikan raja yang baru menggantikan kamu. Waktu Samuel pergi, ditarik puncak jubahnya ini sama Saul. Oh, jangan pergi, jangan. Sobek akhirnya. Jubahnya Samuel sobek. Harusnya kalau Saul itu ditegur bertobat, dia nyobek bajunya sendiri. Harusnya jaketnya dirobek, jubahnya. Aku bertobat, aku sudah salah sama Tuhan. Ini enggak, bukan robek bajunya sendiri, malah robek jubahnya Samuel. Sama kayak kita kalau dinasihati mama. Loh, kamu kok enggak gosok gigi? Habis, aku kakak tadi kok yang nyuruh. Malah nyalahin orang lain, ya kan? Loh, kamu tadi kok enggak bikin PR? Temenku juga nggak ada yang bikin, aku ikut-ikutan. Malah nyalahin temennya. Loh, kamu tadi kok disuruh mama cuci piring, kok nggak cuci piring? Lah, habisnya ada acara TV bagus, lagian adek nggak pernah disuruh, cuma aku ya nggak mau. Banyak alasannya. Kayak Saul tuh banyak alasan. Sampai puncak jubahnya Samuel jadi sobek. Kita lihat, next. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan mendoakan supaya kamu sembuh. Kalau Saul nggak mau saling mengaku dosa, ditegur nggak mau rendah hati, nggak mau ngaku dosa, nggak baik ya. Bilang gitu, 1, 2, 3. Itu maksudnya nggak baik. Dalam hati bilang nggak baik tapi gitu ya. 1, 2. Saul itu gimana orangnya? Ya, oke kita lihat. Berikutnya Saul. Saul, oh Saul, raja pertama Israel, dipilih oleh Tuhan, tetapi mengapa hidup tidak taat? Memakai jubah sendiri, tetapi mengapa tidak bertobat? Hidup dipenuhi oleh iri hati dan kebencian, niat untuk membunuh Daud yang tak bersalah. Saul, oh Saul, hidup meninggalkan Tuhan dan membuat Tuhan sedih. Hadirin yang terhormat, inilah kostum Saul, jubah melambai tiada arti. Daud itu ya, dia kan dikejar-kejar Saul mau dibunuh. Padahal dia itu gak bersalah. Tombak mau ditancapin ke tembok, untung di Daud sambil main kecapi dia tahu dia ngeles. Tombaknya kena tembok, kalau kena sama dia mati. 2 kali dia mau ditombak. Daud pergi, takut dia.
Dia pergi sama orang banyak, 400 orang ikut sama dia. Bela-bela kalau aku ada di sini. Tuhan, dia. Itu ada rombongan Raja Saul datang. Kita di gua sebelah sini, dia di sebelah sana. Itu Tuhan. Oh iya, ya ampun. Gimana nih? Kita sembunyi. Saya bikin suara hati. Raja Saul kok masuk gua? Ngapain sendirian? Loh, kok jongkok? Ngapain? Raja Saul Raja ternyata bisa juga ya. Tak kira Raja itu gak bisa ternyata bisa sakit perut juga ya, punya usus ya. Waktu jongkok gini ada ide bagus nih. Daud, tak kasih tahu. Daud, nanti kalau Raja Saul itu lagi dodok, bunuh aja dari belakang. Nih, tak siapin pedangnya. Daud, pedang di belakangnya Raja Saul. Raja Saul nggak tahu, dia dodok asik-asik aja sambil ngelamun. Dodok, ya sambil ngelamun. Di belakang ada orang jalan, dia nggak tahu. Yang jalan siapa? Daud bawa pisau. Apakah dia mau membunuh Saul? Daud itu orang yang takut akan Tuhan. Dia nggak sembarangan. Walaupun orang-orang anak buahnya bilang, bunuh aja. Dia kan mau bunuh aku tanpa alasan. Kamu padahal bukan orang yang bersalah. Udah, bunuh aja. Kesempatan yang sangat baik. Ngomong dia lagi. Lalu ambil pisaunya, dinding sama Daud, dipotong supaya dipotong. Begitu Raja Saul sudah selesai keluar. Nya 10 menit mungkin ya. Iya, 2 hari soalnya dia nggak makan buah. Lalu akhirnya keluar. Daud juga keluar. Hai, bapakku Raja Saul, lihat aku bawa apa ini? Loh, itu kan puncak jubahku. Kok bisa sama kamu? Iya, tadi waktu Raja di dalam gua, tapi tak potong. Untuk membuktikan aku tuh nggak mau membunuh Raja. Padahal Daud itu waktu memotong puncak jubahnya itu dia deg-degan. Karena waktu megang jubah ini dia ingat perintah Tuhan, jangan mengusik orang yang aku urapi. Saul itu adalah raja yang aku urapi, jangan usik-usik dia, jangan bunuh dia, jangan jahat sama dia. Biarkan itu urusanku, aku yang akan mengurus dia. Kalau dia jahat sama kamu itu serahkan urusanmu sama aku, kata Tuhan. Wah, Daud deg-degan, megang puncak jubahnya Saul tuh deg-degan gemeteran. Dia ketakutannya karena dia tahu waktu dia megang puncak jubahnya Saul, dia tahu bahwa dia harus hidup dalam kebenaran, gak boleh membunuh. Siapa di sini yang pernah membunuh orang? Oh, tapi kalau kamu benci sama temenmu, kamu sudah bunuh namanya. Misalnya gini, rasain nanti biar kalau pulang biar kecelakaan ditabrak truk. Itu sudah membunuh lewat perkataan. Terus misalnya kamu ngejek teman, dasar elek, welek pesek, itu sudah membunuh. Nanti temanmu itu jadi nggak punya rasa percaya diri lagi, dibunuh sama ejekanmu. Nggak boleh ya ngejek temannya ya, membenci temannya. Dan di Alkitab dikatakan kamu berkata sama temanmu, jahil, itu sudah membunuh namanya, nggak boleh. Ya, siapa yang mau
temannya. Coba ada temenmu cari kanan kiri katakan, kamu ganteng deh, atau kamu cantik deh. Pak, bapak ganteng deh. Bu, ibu manis deh. Itu jangan gini, Pak, kumisnya kok gila nih teman? Jangan gitu. Bu, ibu cantik banget loh. Jangan gini, Bu. Kok gila nih kok Bu? Boleh yang gitu ya. Oke, next. Nah, kita mau melihat kostum daun. Lihat ya. Melambai jalinan kebenaran. Daud tuh orangnya luar biasa waktu ditegur sama Nabi Nathan karena dia berzina dengan Bathsheba. Dia nggak ngeyel kayak Saul, tapi dia segera bertobat. Aku sudah berdosa kepada ampuni aku Tuhan. Nah, Daud tuh orangnya kalau ditegur cepat bertobat, tidak seperti Saul. Coba ulangi, kalau Saul gimana? Kalau Daud gimana? Matanya sambil gede-gede dong. Ayo, kalau Daud gimana dong? Kalau Saul? Nah, dan sekarang mesti ada yang paling kecil berdirinya paling lama ya. Nah, kalau anak Tuhan harus ikuti Matius 5 ayat 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Coba sebentar. Bacanya pakai suara kakek-kakek ya. Matius gitu ya. Terakhirnya dikasih cu gitu ya, ngomong sama cucunya ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Oke, sekarang suara bayi ya. Oe gitu ya. Kalau Matius ya oe gitu ya. Bisa? Coba. Oe. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan oleh karena lawan untuk membungkam musuh dan pendendam. Bayi yang membungkam musuh, apalagi kita udah besar, bisa injak-injak, bisa mengalahkan, bisa melintir. Oke, siapa di sini yang ingin hidup dalam kebenaran? Kita akan saksikan orang Kristen akhir zaman yang hidup dalam kebenaran. Baik, aku ingin hidup dalam kebenaran.
Nah,